Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak, Ibu, wali murid, siswa kelas 10 TKJ, SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Serta tidak lupa Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anakku siswa kelas 10 SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon, khususnya siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang lebih dekat dengan teknik komputer jaringan. Apa itu teknik komputer jaringan? Apa saja yang akan dipelajari, serta bagaimana prospek kerja yang bisa didapatkan ketika kalian atau anak-anak masuk ke jurusan teknik komputer jaringan ini. Sebelum Bapak jelaskan atau sebelum saya jelaskan mengenai tentang apa itu teknik komputer jaringan, mungkin perlu Bapak perkenalkan ya diri Bapak. Bapak bernama Abdul Rahim, sarjana komputer. Di sini saya bertugas diberi amanah menjadi kepala kompetensi jaringan. Saya lahir di Pekalongan 36 tahun yang lalu dengan alamat Cirebon di Grialo Bunta Angkasa 1 nomor 3. Nomor telepon 0857 2775 4525. Pendidikan terakhir S1 Teknik Komputer, Teknik Informatika, serta di sini saya sekaligus menjadi trainer untuk Red Hat Academy dan Cisco Networking Academy yang ada di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Oke, kalian atau Bapak Ibu memasukkan anak-anaknya ke teknik komputer dan jaringan. Atau kalian lulus dari SMP lalu minat menjadi seorang masuk ke jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke. Apa sih teknik komputer dan jaringan itu? Atau biasa disingkat dengan TKJ. Teknik komputer jaringan itu yaitu salah satu program keahlian di SMK yang bergerak di bidang IT ya, informasi dan teknologi. Nah, di sini siswa akan dididik untuk mampu melakukan instalasi jaringan komputer, baik itu jaringan komputer dalam rumah atau lokal ya, kantor, sampai antar kantor, ya, antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Nah, selama 3 tahun kalian insya Allah belajar di sini, ya, kalian akan belajar tentang sistem kerja jaringan, serta bagaimana mengadministrasi komputer, jaringan atau server. Serta tentunya kalian juga harus memahami tentang dasar-dasar sistem komputer dan dasar-dasar jaringan. Itu yang nantinya akan kalian pelajari terlebih dahulu di kelas 10. Dasar-dasar komputer ini seperti apa? Ya, bagaimana nanti kalian harus bisa merakit komputer, melakukan instalasi sistem operasi, ya, instalasi Windows 10, instalasi Linux, ya. Lalu bagaimana kalian melakukan troubleshooting, ya, memecahkan masalah yang terjadi pada komputer, memasang peripheral, memasang perangkat, memasang printer, ya, serta sampai dengan kalian melakukan bagaimana kalian memahami dasar-dasar jaringan seperti pengenalan tentang IP, ya, internet protokol, ya, lalu memahami tentang bagaimana memasang kabel jaringan yang baik dan benar. Nah, itu akan kalian pelajari di kelas 10. Nah, secara global bahwa jaringan komputer ya itu hampir ada di setiap perusahaan. Bahkan di sekolah kita pun hampir di semua lini unit usaha itu pasti saat ini tidak lepas dari yang namanya jaringan komputer. Jadi bisa dibilang yang namanya jaringan komputer itu saat ini hal yang wajib ya. Hal yang wajib
Dan di setiap komputer yang berada di kantor atau komputer yang berada di tempat unit kerja, ya, itu harus bisa terhubung dengan komputer lainnya. Nah, entah itu untuk berbagi file, berbagi sumber daya perangkat lainnya seperti berbagai printer, ya. Lalu selain itu di setiap komputer juga harus terhubung ke internet untuk mampu mengumpulkan informasi. Dan hampir semua di lini usaha itu saat ini pasti ada yang namanya koneksi internet. Nah, lalu ketika sebuah perusahaan memiliki kantor cabang, ya, maka bagaimana antara kantor cabang dengan kantor pusat tersebut, ya, bisa saling terhubung. Nah, hal ini dikarenakan, ya, banyak sekali komunikasi yang perlu dilakukan antara komputer pusat dan komputer yang ada di kantor cabang. Nah, itulah yang akan kurang lebih harus kalian dalami bagaimana men-set up atau melakukan konfigurasi supaya komputer itu, ya, jaringan itu, masing-masing setiap komputer dapat saling terhubung. Entah itu dalam skala lokal, kota, maupun bahkan sampai negara. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Nah, lalu secara spesifik, materi yang akan dipelajari siswa TKJ itu antara lain, yang pertama adalah komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini kalian akan belajar dasar-dasar sistem komputer, yaitu bagaimana merakit komputer, instalasi sistem operasi dan softwarenya, serta memahami dasar-dasar jaringan. Lalu beralih ke administrasi sistem jaringan, yaitu bagaimana kalian nanti belajar mengatur atau mengelola sebuah sistem atau sebuah server, baik itu server skala kecil maupun server skala besar. Setidaknya kalau kalian mampu menguasai atau mampu mengelola sistem jaringan skala kecil, insya Allah kalian akan lebih mudah ketika kalian harus menguasai sistem jaringan skala besar. Nah, di sini kalian belajar tentang bagaimana melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Ingat ya, sistem operasi itu ada beberapa macam. Antara lain ada sistem operasi yang digunakan untuk komputer retail, user end user ya. Ada juga komputer yang dikhususkan untuk sistem operasi jaringan. Seperti contohnya yang mungkin paling banyak digunakan itu adalah Linux dan Windows Server. Nah, di sini kalian belajar bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan, bagaimana kalian membuat sebuah layanan DHCP server pada sebuah sistem mail server, membuat mail server sendiri ya, membuat Gmail sendiri ya, membuat mail server sendiri di bisa di kantor, bisa di sekolah ya, DNS server, FTP server ya, file transfer protokol server dan lain-lain. Lalu kalian juga mempelajari bagaimana infrastruktur jaringan. Nah, di sini kalian mengelola infrastruktur jaringan baik skala kecil maupun skala besar. Kalian mendesain, kalian membangun sebuah infrastruktur jaringan ya. Kalian membangun bagaimana misalkan dalam sebuah kantor ada banyak komputer, tetapi komputer tersebut belum saling terhubung atau belum memiliki sebuah jaringan. Nah, tugas kalian itu dengan belajar infrastruktur jaringan itu supaya kalian memahami dan kalian berkompeten, kalian kompeten untuk membangun sebuah jaringan pada sebuah kantor tersebut, ya. Jadi di sini baik skala kecil maupun skala besar kalian juga insya Allah akan memahami hal itu. Nah, di sini kalian juga harus kuat tentang bagaimana di dunia usaha itu, ya. Saat ini vendor jaringan yang paling banyak digunakan itu adalah Cisco dan Mikrotik. Maka dari itu, ketika kalian belajar infrastruktur jaringan, materi-materi yang akan kalian dapatkan itu tidak lepas dari materi-materi Cisco, yaitu routing dan switching, serta Mikrotik MT CNA, Mikrotik Certified Network yang paling basic ya.
Oke. Nah, di sini kurang lebih materi-materi kecil yang akan sebagian ya, yang akan kalian pelajari di Cisco maupun Mikrotik ya. Ada VLAN and trunking, spanning tree, EJRP ya, routing. Lalu ada wirelessnya juga di Mikrotik. Ini adalah materi-materi yang harus kalian kuasai. Setidaknya kalian harus kompeten ya dalam menguasai materi-materi ini. Oke, lalu bagaimana prospek kerja anak lulusan TKJ ya? Nah, anak-anak lulusan TKJ ini juga tidak bisa dianggap remeh ya dalam hal prospek kerja. Salah satunya adalah kalian bisa menjadi seorang IT support, yaitu teknisi pada sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama, yaitu hardware, software, serta pengembangan sistem jaringan. Nah, skill yang harus kalian kuasai dalam ketika kalian ingin menjadi IT support, ini saya dapatkan dari beberapa website pencari kerja ya, yaitu kalian harus paham dan bisa menguasai sistem operasi Microsoft, entah itu Microsoft Windows ataupun Microsoft Windows Server. Lalu mampu bekerja dengan menganalisa cepat dan tepat saat ada keluhan dari user mengenai komputernya. Lalu paham mengenai komponen hardware komputer dan dapat merakitnya. Kalian harus bisa. Nanti ketika kalian menjadi seorang IT support, lalu kalian tidak bisa memahami atau bingung ini port USB ini ditancapkannya kemana. Nah, itu jangan sampai kalian menjadi lulusan SMK IT khususnya, tapi tidak paham bagaimana caranya menancapkan port USB, di mana menancapkan kabel jaringan, ya jangan sampai hal itu terjadi. Lalu mengerti tentang jaringan kabel maupun nirkabel. Lalu bisa melakukan programming dengan lebih dari satu jenis software. Ini sebetulnya yang ini bisa dibilang terlalu overkill ya. Yang ini ya. Yang ini, melakukan programming. Ini saat ini ya, sebuah studi itu, dunia usaha ataupun dunia industri itu tidak menginginkan seseorang yang bisa semua. Tetapi justru mereka akan lebih senang ketika seseorang tersebut berkompeten pada satu skill bidang. Ya. Lalu mampu memperbaiki jaringan dengan segera, paham tentang malware dan cara mengenanganinya, tentang virus ya. Kalian harus paham bagaimana menangani sebuah virus yang menjangkit pada sebuah PC atau sistem. Lalu paham cara mengatasi perangkat-perangkat yang berkaitan dengan komputer seperti printer dan scanner serta perangkat lainnya. Oke, berikutnya ada network designer, yaitu membuat rancangan sebuah jaringan, merancang ya, mulai dari rancangan bentuk jaringannya atau topologi jaringannya. Ini jaringannya harus seperti apa, kabelnya yang diperlukan berapa, ya, jenisnya apa, lalu biaya yang dikeluarkannya berapa, hingga konfigurasi yang paling efisien untuk membangun sebuah jaringan komputer. Nah, di sini jaringan komputernya bisa dibilang jaringan lokal, ya, misalkan dalam sebuah kantor, dalam sebuah ruangan, atau jaringan antar kota, MAN, ya, metropolitan, lalu jaringan antar negara, wide area network. Ini salah satu kerja seorang network designer ya. Dia mendesain bagaimana sebuah sistem jaringan itu harus dia buat. Servernya melayani apa saja, harus menambahkan berapa switch, harus ada firewall atau enggak. Ini tugas dari seorang network designer. Nah, selain network designer ada juga network engineer. Nah, di sini kalau tadi merancang, kalau network engineer ini lebih membangunnya sebuah jaringan komputer ya, membangun sebuah jaringan komputer serta memaintain, mengelola, memperbaiki ya. Nah, jaringan yang akan ditangani oleh sebuah network engineer diantaranya adalah jaringan dalam sebuah kantor, antar kota, dan bahkan jaringan antar provinsi atau negara. Nah, seorang network engineer maupun network designer tentunya itu dituntut untuk menguasai materi Cisco dan Mikrotik dengan sangat mendalam. Jadi ketika kalian sudah terjun, kalian sudah berjanji atau nyebur di TKJ, kalian harus mendalami ya. Kalian harus mendalami yang namanya materi-materi tentang Cisco dan Mikrotik.
bersungguh-sungguhlah ketika kalian mengambil jurusan ini, karena ketika kalian lulus dari SMK selama 3 tahun, kalau kalian memang kompeten, ya, mungkin materi yang diberikan oleh sekolah tidak bisa mencakup kesemuanya, tapi kalian harus berusaha untuk self-learning, belajar secara mandiri. Karena dengan belajar secara mandiri lah, dengan cara ngulik lah, kalian mungkin akan lebih pintar dari guru-guru kalian. Ya. Nah, lalu selain itu ada Network Operating Center atau NOC. Nah, di sini seorang NOC ini biasanya melakukan monitoring dan maintenance perbaikan jaringan. Nah, di sini seorang NOC kerjanya ya ngadepin monitor, ya, memantau apakah jaringannya down, ataukah ada klien yang jaringannya terputus. Ini adalah tugas seorang NOC, di mana NOC ini nanti dia akan melaporkan ke petugas yang ada atau teknisi yang ada di lapangan untuk melakukan perbaikan jaringan tersebut. Ya. Nah, jadi setiap jurusan itu memiliki kelebihannya masing-masing. Kelebihan jurusan TKJ sendiri adalah siswa atau kalian akan mengerti dunia teknologi, terutama dunia komputer dan jaringan, ya. Nah, dalam jurusan ini kalian insya Allah tidak akan gaptek. Sekali lagi, tidak akan gaptek kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau banyak membaca, ya. Tidak kalian diberikan fasilitas oleh orang tua kalian, tetapi kalian manfaatkan untuk hal-hal yang tidak mendukung kegiatan belajar kalian. Waktu kalian habiskan untuk bermain game, kalian diberi handphonenya lebih banyak digunakan untuk bermain game, laptopnya lebih banyak digunakan untuk bermain game. Ya, ingat, ketika kalian belajar sekolah, ya, orang tua memberikan fasilitas, itu kalian manfaatkan dengan baik-baik fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Harapannya, hingga nanti setelah kalian lulus, diharapkan kalian bisa langsung bekerja. Entah itu menjadi seorang network administrator, ya, seorang network engineer, ataupun seorang IT support. Nah, di sini pekerjaan mulai menyusun kabel, mengontrol server, ya, membangun sebuah topologi jaringan di setiap kebutuhannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan atau apa yang saya sampaikan ini dapat memahamkan kalian tentang apa itu TKJ, apa yang akan kalian pelajari, dan apa nanti bagaimana saya dapat bekerja, saya bisa bekerja di mana, ya, itu kembali lagi dengan kompetensi kalian. Kalau kalian kompeten, insya Allah dunia industri terbuka bagi kalian. Terima kasih, Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.